konsep perencanaan agregat. Perencanaan agregat yang juga dikenal sebagai penjadwalan agregat adalah proses untuk merencanakan kuantitas dan waktu produksi dalam jangka waktu menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Perencanaan agregat yang efektif bila dikombinasikan dengan penjadwalan yang ketat, perawatan fasilitas yang baik, dan efisiensi tenaga kerja sangat penting untuk memastikan pemanfaatan pabrik yang optimal. Pemanfaatan pabrik yang tinggi menjadi kunci sukses dalam proses produksi, terutama karena investasi yang dibutuhkan untuk pabrik tersebut sangatlah besar. Terdapat 4 elemen penting yang dibutuhkan untuk perencanaan agregat yang efektif. Yang pertama, pengukuran penjualan dan produksi dengan satuan yang logis. Yang kedua, prediksi permintaan untuk periode jangka menengah yang realistis. Yang ketiga, metode untuk menghitung biaya. Dan yang terakhir, model yang biasa menggabungkan prediksi dan biaya sehingga dapat membantu pengambilan keputusan terkait penjadwalan. Perencanaan agregat terbagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, perencanaan jangka menengah. Setelah keputusan kapasitas jangka panjang dibuat manajer operasi, bertugas membuat rencana produksi agregat untuk jangka menengah. Perencanaan ini mencakup pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan produksi dalam periode 3 hingga 18 bulan. Yang kedua, perencanaan jangka panjang. Prediksi jangka panjang penting untuk mengatasi permasalahan, kapasitas, dan strategis. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keputusan jangka panjang, seperti perluasan fasilitas, pengembangan produk baru, serta investasi jangka panjang. Keputusan ini mencakup kebijakan terkait kapasitas, lokasi fasilitas, investasi modal, dan pengembangan rantai pasokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosa Evrilia dengan NIM D1B022091. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masih terkait tentang perencanaan agregat terbagi ke dalam 3 kategori utama. Yang ketiga, ada perencanaan jangka pendek. Rencana jangka pendek biasanya mencakup periode kurang dari 3 bulan dan menjadi tanggung jawab karyawan operasi yang bekerja sama dengan penyedia dan supervisor. Mereka merinci rencana jangka menengah ke dalam jadwal harian, mingguan, atau per jam, menggunakan taktik seperti pengaturan beban kerja, pengurusan percepatan, dan pengiriman produk. Agar perencanaan jangka menengah berhasil, diperlukan koordinasi antara perkiraan permintaan dan berbagai fungsi dalam perusahaan termasuk rantai pasokan. Koordinasi ini seringkali rumit karena setiap bagian memiliki keterbatasan. Untuk mengatasi hal ini, banyak perusahaan menggunakan perencanaan penjualan dan operasi untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu, menurut Stephenson dan Chuang tahun 2014, terdapat beberapa langkah penting dalam proses perencanaan agregat, yaitu yang pertama, menentukan permintaan untuk setiap periode. 2. Menemukan kapasitas yang tersedia. 3. Mengidentifikasi kebijakan perusahaan atau departemen yang terkait. 4. Menentukan biaya unit. 5. Mengembangkan alternatif perencanaan dan menghitung biayanya. 6. Memilih alternatif yang paling memenuhi tujuan. Selanjutnya, adapun strategi dalam perencanaan agregat adalah variasi tingkat persediaan, variasi jam kerja, variasi jumlah tenaga kerja, subkontrak, penggunaan part-time workers, mempengaruhi permintaan, dan pemesanan tertunda. Selanjutnya, ada beberapa metode pendekatan agregat. Yang pertama yaitu pendekatan intuitif, yaitu adalah metode yang mengandalkan pengalaman penilaian dan intuisi manajer atau perencana produksi. Sering digunakan di perusahaan kecil atau menengah dengan kompleksitas rendah. Manajer mempertimbangkan tren permintaan kapasitas produksi, ketersediaan tenaga kerja, dan biaya produksi untuk menentukan tingkat produksi. Meskipun sederhana, akurasi metode ini sangat bergantung pada pengalaman dan keahlian pengambil keputusan. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode perencanaan agregat, selanjutnya itu adalah pendekatan matematika. Menggunakan model kuantitatif seperti linear programming dan juga transportation, model untuk mengoptimalkan keputusan produksi. Metode ini memungkinkan perusahaan mempertimbangkan banyak variabel dan kendala secara bersamaan, menghasilkan solusi yang lebih optimal dibandingkan pendekatan intuitif. Namun, metode ini memerlukan data yang akurat serta keahlian dalam matematika dan statistika. Selanjutnya itu adalah metode tabel dan grafik. Adalah metode visual yang mudah dipahami, digunakan untuk menampilkan data permintaan, produksi, dan persediaan. Manajer dapat melihat pola, mengidentifikasi tren, dan membandingkan alternatif produksi dengan mudah. Metode ini sering sebagai pelengkap pendekatan intuitif dan juga matematika. Untuk pemilihan metode perencanaan agregat yang tepat akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama itu adalah ukuran dan kompleksitas perusahaan. Perusahaan kecil mungkin lebih cocok menggunakan pendekatan intuitif, sedangkan perusahaan besar dengan produk yang beragam mungkin lebih membutuhkan pendekatan matematika. Yang kedua itu adalah ketersediaan data. Metode matematika membutuhkan data yang akurat dan juga lengkap. Yang ketiga itu adalah keahlian sumber daya manusia. Penggunaan metode matematika memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang kuantitatif. Yang terakhir yaitu biaya. Setiap metode memiliki biaya yang berbeda-beda, baik dalam pengembangan model, pengumpulan data, maupun waktu yang diperlukan. Selanjutnya itu adalah aplikasi teknik analisis linear programming forecasting, merupakan sebuah metode kuantitatif yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam perencanaan produksi dan persediaan. Teknik ini memungkinkan kita untuk memodelkan berbagai permasalahan bisnis sebagai persamaan matematika linear dengan tujuan untuk mengoptimalkan suatu fungsi tertentu. Misalnya, memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya di bawah kendala-kendala yang ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.